Halo sahabat Kis, bertemu lagi nih dengan Mimin. Dalam video ini kita akan membahas tentang sejarah Presiden Turki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Sahabat Kis sudah tahu belum ceritanya? Nih Mimin ada cerita sedikit tentang sejarahnya agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya subscribe channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar kita bisa memberikan informasi selalu buat sahabat. Yap, kita mulai ya sahabat. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama serta pendiri negara Turki. Ia adalah perwira militer yang memimpin revolusi negara tersebut. Pada era kepemimpinannya, Kemal Atatürk ingin menjadikan negara Turki yang awalnya khilafah menjadi negara modern sekuler. Pada tahun 1920 sampai 1930, lahirnya Turki modern sekuler yang membuat agama Islam kehilangan identitas di dalam masyarakatnya. Melansir dari tulisan Mustafa Kemal Atatürk menganggap bahwa sebelum Islam masuk Turki, Turki adalah bangsa yang besar. Ia menganggap bahwa kepemerintahan khilafah yang ada di Turki saat itu tidak efektif untuk menggabungkan negara Turki dengan negara Arab, Persia, dan Mesir untuk menjadi sebuah bangsa. Ia beranggapan itu hanya melonggarkan hubungan nasional bangsa Turki dan mematikan rasa nasionalisme. Padahal kita tahu sahabat, Turki tahun 1299 adalah negara Islam terbesar di bawah kepemimpinan Ottoman. Dengan jadinya negara Turki sebagai sekuler modern, Mustafa Kemal Atatürk mulai memimpin negara tersebut dengan ideologi baratnya. Dia membuat kebijakan-kebijakan agama di bawah kepemimpinan pemerintahan. Keputusan yang membuat identitas agama Islam menjadi lemah pada saat itu adalah menghapus hukum syariat Islam, menutup pondok-pondok sufi, melarang sorban dan kopiah, menjadikan jilbab adalah perilaku yang konyol, bahkan melarang masjid melakukan azan dengan bahasa Arab, dan ia memaksakan ribuan masjid untuk azan menggunakan bahasa Turki pada saat itu. Pada tahun 1950, akhirnya Perdana Menteri Adnan Menderes memperbolehkan azan berkumandang dengan bahasa Arab lagi sahabat. Pada tahun 1938, tepatnya pada tanggal 10 November, Presiden Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia pada umur 57 tahun sahabat. Dari informasi dan referensi yang Mimin dapat, Kemal Atatürk mengalami penyakit yang bernama sirosis yang disebabkan gaya hidup sang presiden yang suka meminum minuman keras. Kemal Atatürk bisa menghabiskan setengah liter raki setiap harinya. Raki adalah minuman beralkohol dari Turki. Melansir dari Wikipedia, pada saat kematian sang presiden, jutaan rakyat Turki bahkan dari 17 negara pun mengirimkan perwakilannya, serta 9 negara mengirimkan pasukan detasemen bersenjata untuk mengantarkan jenazahnya. Jenazah sang presiden diletakkan di Museum Etnografi di Ankara. Setelah 15 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 November 1953, jenazah akhirnya dipindahkan ke pemakaman. Terima kasih sahabat, semoga informasi yang Mimin berikan bisa berguna untuk kita semua.